Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri dan beberapa yang di-request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam MMN, ketujuh TKIM, ke-8 INKP, ke-9 Arko, ke-10 KIN, ke-11 AA, ke-11 Mutu, dan terakhir Ali II. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 86, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibuka semuanya Bumi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Bumi nggak kemana-mana nih, masuk indeks MSCI small cap, tapi nggak rebound ya. Jadi kondisi sekarang saya masih hot juga tuh Bumi. Ya mungkin kalau koreksi lagi saya jual aja lah kalau gagal ya. Ternyata nggak mampu dia rebound. Memang juga ya. Ya seperti itu. Memang kalau nggak sesuai plan kita bisa stop loss atau tetap hot. Kondisi sekarang kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya memang besar karena ya hari Kamis kemarin kan rebalancing. Jadi ya wajar volume besar. Kalau dilihat banda detektor big distribusi malah jualan ya. Tapi Senin lah konfirmasinya karena 2 hari ini pasti anomali. Kemarin rebalancing, hari ini pertama kalinya Bumi di small cap-nya ya. Ya lihat Senin lah. Harus rebound lah Senin. Kalau koreksi lagi sih gagal untuk Bumi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 140, terkoreksi 2,7%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibuka semuanya BRMS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BRMS juga hati-hati kalau Senin gak rebound sih lanjut turun ke 120 arah BRMS ya. Jebol 140 arahnya potensi besar ya 120, bahkan mungkin bisa ke 100, tapi keterlaluan sih kalau ke 100. 120 lah maksimal turunannya untuk BRMS. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Kalau saya skip aja dulu, kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli di 140 ya pertimbangkan stop loss atau average down aja sekalian di 120 untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya NRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. NRG lagi sideways, cuman kayaknya susah juga naik ya. Pokoknya kalau grup Bakri turun di NRG. Pokoknya 200 tuh support kuatnya ya, 197 lah toleransi. Jebol itu jual aja untuk NRG ya. Jadi seperti itu aja, masih sideways, belum kemana-mana. Tapi kita lihat aja minggu depan ada buying power nggak. Kalau agak ada, baru Bapak Ibu mau masuk. Risknya sebenarnya kecil, cuma sabar nggak menunggu. Kalau nggak ada momentum malah turun, siap nggak stop loss di bawah 200. Gitu aja untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Dewa ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Dewa belum kemana-mana juga, memang disupport ya. Momentumnya kayaknya belum ada juga ya. Tapi kita lihat lah, yang penting kalau dia membentuk low baru tutup di bawah 55 udah tinggalin aja, gagal pasti dia ya. Turun di bawah 57 itu sebenarnya udah sinyal gagal. Tutupan di bawah 56, 55 apalagi 54 gagal untuk Dewa. Kalau mau bertahan. Cuman kayaknya belum ada momentum. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga tuh candlenya bearish engulfing walaupun volume kecil. Ya lihat Senin lah ya. Pokoknya tadi di bawah 57 tutupannya sinyal turun lebih dalam untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang hari ini ditutup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup terkoreksi 15,25% ke harga 150. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya PKTR ada distribusi. Saya ada cut loss PKTR kemarin beli di 173, 170, cut loss di 167. Ya kalau di total cut lossnya itu sekitar 3%-an lah ya, sekitar 2-3%. Ya udahlah. Kalau saya nggak cut loss di 167, sekarang floating loss saya berapa tuh? Itu pentingnya kita pakai stop loss 3%, 4%, ataupun 5% cut loss tuh bisa diganti di saham yang lain. Kalau nggak hari ini ya besok minggu depan bisa. Cari aja, pasti ada aja ketemu nanti sahamnya. Saya beli di 173 tuh sampai 170 tuh. 3 harga saya taruh, sempat rebound memang ke 176. Tapi karena saya berharapnya target TP saya di 180 ke atas ya, 3%, 5%, saya tetap hold tuh. Nggak taunya diguyur, saya cut loss 167 ya, tuh 3,5% lah ibaratnya ya. Ya wajar, seperti itu tuh nggak bisa Bapak Ibu hindar. Biasa, kalau saya nggak stop loss, sekarang saya floating loss 13% untuk balikin ke atas lagi
13%. Saya perlu kenaikan sahamnya itu 14%. Lebih baik saya cut loss, mungkin nanti saya bebek di resisten kuatnya nih 140-an. Saya bebek di sini nanti. Kalau dia teknik rebound 5%, 7%, ya lumayan balik modal kan. Pasti ada mantul nggak? Kemungkinan besar sih mantul. Kita lihat ya di 140-an nih untuk PKTR. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup dari 8.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MMN di distribusi. MMN malah yang bagus grupnya Bakri ya. Saya malah langsung saja ke teknikannya MMN yang malah bagus ya. Saya di grup tuh saya infokan. Grup Bakri menarik minggu ini. Tapi saya memilih Buminya aja. Karena Bumi mau masuk indeks MSCI small cap. Dan PKTR trading cepat. PKTR sih untuk scalping. MMN sebenarnya saya perhatikan teman dia koreksi ini jadi ragu. Ternyata besoknya rebound. Seperti itu. Jadi untuk MMN ya jangan maksa lah beli harga sekarang. Apalagi Bapak Ibu perhatikan dia naik dengan volume kecil. Ya ini area-area profit taking dan target arah sudah untuk resisten 8.600 8.800-nya itu. Jadi skip lah untuk MMN sekarang. Kurang ideal kecuali Bapak Ibu punya harga bawah tetap hot, silakan aja. Di atas 8.400 8.300 tuh boleh di hot aja untuk MMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.100 menguat 3,64%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TKIM diakumulasi. TKIM ini juga masuk rekomendasi ya, cuman nawar nggak dikasih bawah. Kemarin tuh saya infokan tuh kalau dikasih koreksi nih di tanggal 29 Februari tuh kalau dikasih koreksi sedikit aja saya bilang tuh. Sudah saya infokan di grup, ternyata rebound dia nggak ada koreksinya ya. Ya ketinggalan kalau ada yang makan atas ya sekarang mungkin profit. Jadi kondisi sekarang kemana arahnya, resistennya ya sekarang sih di area resisten 7.000 ini resisten nih. Kalau saya lihat nih baru aja breakout. Saya biasanya pakai angka genap 7.000 ya. Selanjutnya di 7.500-an. Nah, resisten selanjutnya. Kita lihat mampu nggak dia ke situ. Ya, cuman kalau Bapak Ibu perhatikan dia udah naik 3 candle seperti lilin. Dan kenaikannya juga dengan volume yang kurang banyak dan memang ada big akumulasi. Cuman ya kalau mau false break gagal bertahan di atas 7.000 out dulu atau average down di bawah silakan. Cuman kurang ideal kalau baru mau beli harga sekarang TKIM. Ya, seperti itu aja untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.975 menguat 2,86%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INKP diakumulasi. INKP sih di grup Borneo Trader udah punya lama. Ya beli di 7.900 sampai 7.800 hari ini. Waktu ini nih. Awal bulan ya. Beli pas saat koreksi nih. Tapi di bawah naik turun. Memang nggak kena cut loss. Yang hot sabar menunggu. Sekarang poting profit tuh. Jadi oke nggak? Harusnya oke. Di atas 8.500 masih oke. Jadi untuk INKP kalau menurut saya sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu mau maksa beli. Karena ya ini Bapak Ibu lihat. Selanjutnya itu resistennya 9.200. Jadi potensi upsetnya tuh masih nggak banyak lagi. Iya kalau naik. Kalau dia koreksi Bapak Ibu jauh. Kalau pakai stop loss di bawah 8.500 mau. Atau pakai average down sabar menunggu mau. Tinggal pilih menyesuaikan yang sesuai profil resiko Bapak Ibu. Salah momentum kalau beli harga sekarang ya. Seperti itu aja untuk INKP ya ketinggalan. Kalau Bapak Ibu sabar kemarin tuh beli di area support nih ya boleh. Ini kan sudah kelihatan dia low-nya tuh naik. Dia coba jebol naik. Candle merah hijau lagi bertahan. Nggak ada pernah dia jebol 7.600-nya. Selain di tanggal 25 Januari. Di Februari nggak ada pernah jebol tuh. Itu tanda-tanda memang mau naik ya. Risknya sebenarnya kecil aja. Kalaupun Bapak Ibu beli di 7.900 tuh 4% 5% itu ideal. Risk reward 1:2. Nanti saya tampilin ya. Di grup Borneo Trader tuh ada beli. Cut lossnya di bawah 7.600. Seperti itu ya. Untuk INKP kalau sekarang lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arko yang ditutup di harga 1.230 menguat 4,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Arko diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Arko uptrend ya. All time high juga. Ini saham baru IPO juga ya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya janganlah. Jangan dipaksa lah Bapak Ibu mau ngejar berapa. Katanya
ada di grup bisa ke 1.500 atau ke 2.000. Itu katanya. Emang siapa berani validasi? Nggak ada berani kan? Apalagi ini naiknya seperti lilin. Baru satu kali aja swing low-nya nih. Ini saya lihat sih V-shape. Jadi untuk balasannya tuh pasti ada. Kira-kira kemana idealnya dia swing low-nya? Bisa sampai 1.000. Ya, tapi dalam proses ke 1.000 tuh pasti ada naik turunnya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak? Jangan. Kalau yang punya follow the trend. Udah gitu aja. Tinggal strategi bagaimana. Kalau misalnya profit 10%, sisakan 5%. Jelek-jeleknya turun 5%. Ya Bapak Ibu ke TP atau trailing stop gitu ya. Kalau ditanya kemana arah lanjutannya ini. Karena dah all time high. Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ini sudah capai nih. 2618-nya. Kalau selanjutnya ya bisa 1.500-an. Mungkin nggak kira-kira ke 1.500? Ya mungkin aja kalau memang market makernya masih mau narik. Tapi ya resiko lebih besar lah. Kalau dia koreksi dulu itu lebih menarik menurut saya. Untuk ARKO ya. Jadi seperti itu aja untuk ARKO. Kalau ditanya boleh beli, jangan dipaksa. Apalagi candlenya lilin. Nih baru satu candle merah minggu pertengahan Februari itu. Ya. Udah 5 minggu dia naik kayak lilin. Ini kalau dia bantai turun tuh juga sakit pasti dalam floating loss-nya. Ya jangan dipaksa ARKO saat ini. Wah emang masih bisa naik tapi resikonya lebih besar. Seperti itu aja untuk ARKO. Langsung saja ke saham selanjutnya ada KIN yang ditutup di harga 840 menguat 0,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya KIN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Kalau KIN masih bisa lah. Risknya juga masih kecil tuh. EMA 200-nya kebetulan di 790. Sekarang ya 6% stop loss-nya kalau gagal. Kalau menurut saya sih masih bisa naik ya. Target KIN 900 sampai 920. Risk reward 1/1. Ada peluang kalau masih untuk KIN. Kalau ARKO udah naik tinggi ya. Nah, kalau dilihat juga volume-nya bagus KIN ini. Baru breakout dan sideway. Menarik KIN minggu depan bisa perhatikan. Seperti itu. Jadi untuk KIN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup menguat 19,76% ke harga 103. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Mutu di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Mutu baru aja breakout 100 atau 95 tuh resistennya ya di sekitaran itulah ya. 9599 itu. Ya semoga aja nih mematahkan tren downtrend serius naik Mutu. Ya Mutu sudah lama. Cuman baru ini volumenya bagus. 100 pakai ya. 195 tuh. Jebol itu ya gagal. Udah gitu aja untuk Mutu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ALII yang ditutup terkoreksi 24,4% ke harga 510. Tadi sempat ARB ya dikunci tapi kayaknya ada makan di penutupan. Dan kalau dilihat asing masih net buy. ALII kalau dilihat broker semarinya ada distribusi dari NI. Cuman gak tahu nih NI-nya kapan beli tiba-tiba banyak barang ya. Coba ambil awal tuh NI berapa nih? Di harga kalau di average sih coba ambil belum ada barang dia dari tanggal 9, tanggal 16. NI nah tanggal 16 berarti minggu kedua minggu kedua 3 ada barang dia. Dia beli 200 NI 119 terus minggu ketiga nambah NI jadi 342. Average 563. Cut loss kah NI ini kita nggak tahu ya. Terus minggu sampai terakhir dia punya barang di 400 dengan harga 590. Sekarang 500. Cuman nggak tahu ya seperti apa. Kalau di Maret ini coba lihat Maret dia buang barang 250. Ya berarti ada sedikit lagi lah barangnya. Cuman yang bagusnya KI belum buang barang. Kalau menurut saya masih bisa rebound Alili ya minggu depan. Tapi disclaimer itu aja analisanya. Kalau teknikalnya itu broker summary-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih detail broker summary itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Gimana menganalisanya dan gimana titik entry-nya untuk scalping ODT fast trade dan juga untuk swing. Jadi teknik yang saya ajarkan di kelas scalping itu bisa dipakai untuk swing juga, buy on support, buy on breakout, saham big cap, second liner ataupun third liner. Jadi menyesuaikan. Seperti itu aja untuk Alili. Kalau melihat kondisi sekarang masih turun ya. Kemungkinan sih turun sedikit lagi terus rebound dulu lah ya. Udah turun dalam kan nih. Berapa persen dia turun dah? Banyak nih ya. Sekitaran 30% ya. 40-an% ya dari atas. Jadi ya seharusnya 500 nih ada level pantulan lah. Kalau menurut saya ini area mantul.
Jadi seperti itu aja untuk Alili. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.